Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai pertemuan daring kita pada pagi hari ini. Nah, apa sih perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan? Persamaan merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Ya. Kemudian, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang disimbolkan dengan tanda sama dengan kemudian dicoret. Apa saja tanda ketaksamaan? Tanda ketaksamaan meliputi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, di sini dari persamaan dan pertidaksamaan disebutkan merupakan kalimat terbuka. Di sini juga ada kalimat terbuka. Cuman bedanya kalau persamaan itu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Tetapi kalau pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Nah, kalimat terbuka sendiri itu apa sih? Sebelum ke kalimat terbuka, kita harus tahu kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi sudah jelas bahwa 3 kuadrat yang artinya 3 dikalikan 3 itu memiliki nilai atau hasil 9. Jadi sudah jelas atau dapat dinyatakan nilai kebenarannya, yaitu di sini bernilai benar. Sedangkan contoh yang kedua, 2 dikurang dengan 1. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa nilai kebenarannya adalah salah. Kemudian, kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, X min 2 sama dengan 1. Kita tidak tahu berapa nilai X di sini. Contoh yang kedua, X kurang dari 2. Kita juga tidak tahu bahwa X ini berapa nilainya, sehingga ini dinamakan kalimat terbuka. Jadi, belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka itu kuncinya dia memiliki variabel, gitu ya. Nah, kemudian persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSV, yang artinya kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel yang disingkat dengan PTLSV yang memiliki arti kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, kemudian bentuk umum PLSV atau persamaan linier satu variabel. Untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real. Di sini ada bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan C. X ini merupakan variabel, sedangkan A merupakan koefisien. Kemudian B dan C merupakan konstanta. Jadi A itu koefisien. Apa bedanya koefisien dengan konstanta? Kalau koefisien dia menempel di variabel, sedangkan konstanta dia berdiri sendiri tanpa variabel. Sedangkan bentuk umum PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel untuk setiap A, B, dan C bilangan real, bentuk umumnya adalah AX ditambah B tidak sama dengan C, yang memiliki maksud sama. X merupakan variabel, A merupakan koefisien, B
dan C merupakan konstanta. Karena di sini pertidaksamaan linier satu variabel, maka tandanya ketaksamaan yang melalui lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, kemudian contoh dan bukan contoh dari PLSV dan PTLSV. Contoh yang pertama merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel. Kok bisa di sini? Y-1 sama dengan 0. Tanda kesamaan di sini yang membuat dia merupakan persamaan linier. Dia juga berpangkat 1 atau pangkat tertingginya adalah 1, sehingga PLSV persamaan linier satu variabel. Contoh yang kedua, 2 min X sama dengan 1. Di sini memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya juga 1. Ketaksamaannya juga, ini merupakan kesamaan. Jadi dia merupakan persamaan linier. Contoh yang ketiga, bukan PLSV dan bukan PTLSV. Di sini bukan PLSV karena dia memiliki variabel yang berpangkat 2, bukan pangkat 1. Dia juga bukan PTLSV karena di sini tandanya sama dengan, bukan tak sama dengan. Kemudian yang keempat merupakan contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu kurang dari. Dia jelas pertidaksamaan karena tandanya kurang dari dan variabelnya berpangkat 1. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan PLSV? Apa sih tujuannya? Tujuannya mencari himpunan penyelesaian dari PLSV untuk mencari nilai variabelnya yang belum kita ketahui tadi. Caranya bagaimana? Dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan serta membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, setengah X ditambah 1 sama dengan 3. Di sini ada tanda sama dengan, maka merupakan persamaan linear satu variabel. Bagaimana caranya? Karena di sini ada angka 2, maka kedua ruas kita kurangkan dengan angka 1. Ini. Untuk menghilangkan angka 1 ini, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga didapat setengah X ditambah 1 dikurang 1, sama dengan 3 dikurang 1. Jadi ini penambahannya. Mengurangkan kedua ruas dengan 1. Cara selanjutnya yaitu mengalihkan kedua ruas dengan 2 untuk menghilangkan angka 2 ini. Sehingga didapat 2 dikalikan setengah X sama dengan, ini bisa kita coret, sehingga kita dapat X-nya X-nya itu sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan nilai variabelnya dari X, yaitu 4. Kemudian, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuannya sama, yaitu mencari nilai dari variabelnya. Caranya bagaimana? Dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan serta membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Dan di sini, untuk pertidaksamaan linier satu variabel, ketika mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi nantinya tanda ketaksamaannya akan berubah arah. Jika awalnya lebih dari, maka dia akan berubah menjadi kurang dari jika dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, gitu ya. Contohnya, 2X ditambah 8 lebih dari 0. Di sini sudah jelas tandanya ketaksamaan, yaitu lebih dari. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel. Caranya bagaimana? 2X ditambah 8 lebih dari 0. Untuk menghilangkan nilai 8 ini, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 8, sehingga didapat
2x ditambah 8 dikurang 8 lebih dari min 8. Nah, min 8 ini dari mana? Kan kedua ruas dikurang dengan 8, sehingga ini 0 dikurangi dengan 8. 0 kurang 8 hasilnya min 8. Didapat 2x lebih dari 8. Kemudian, untuk mencari nilai x, kita bagi kedua ruas dengan 2. Ini 2 per 2x lebih dari 8 per 2. Sehingga didapatkan x-nya itu lebih dari negatif 4. Untuk contoh soal yang kedua, ini juga merupakan pertidaksamaan linier karena ketaksamaannya lebih dari sama dengan. Min 2x min 2 lebih dari sama dengan 12. Untuk menghilangkan min 2, maka kita tambahkan kedua ruas dengan 2, sehingga didapat min 2x min 2 ditambah 2 lebih dari sama dengan 12 ditambah 2, sehingga didapatkan min 2x lebih dari sama dengan 14. Untuk mendapatkan nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan min 2. Min 2 dibagi min 2, 14 dibagi min 2. Nah, karena kita membaginya dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah. Yang awalnya dia lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Didapatkan hasil akhir yaitu x kurang dari sama dengan 7. Penerapan persamaan linier satu variabel. Soal. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Tentukanlah umur masing-masing. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita misalkan umur anaknya X tahun. Maka umur ibunya 3X tahun. Kok bisa 3X tahun? Kita lihat soalnya. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Karena umur anaknya itu kita misalkan X, maka umur ibu itu 3 dikalikan X, hasilnya 3X gitu ya. Kemudian, selisih umur mereka 26 tahun. Jadi persamaannya adalah selisih itu dikurangi 3X min X sama dengan 26. Selisih umur mereka itu yang dimaksud adalah umur ibu dan umur anak. Umur ibu 3X, umur anak X. Selisih dikurangi 3X min X sama dengan 26. Didapatkan 2X sama dengan 26, X sama dengan 26 dibagi 2, X sama dengan 13. Jadi umur anaknya itu 13 tahun. Karena umur anaknya tadi kan X ya. Sedangkan umur ibunya tadi 3X, berarti 3 dikalikan 13. Hasilnya 39 tahun. Kalau misalnya masih kurang paham, bisa diputar ulang, dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Soal yang kedua, persegi panjang mempunyai panjang X plus 7 dan lebar X min 2. Jika kelilingnya tidak lebih dari 50, tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Penyelesaiannya, untuk kelilingnya persegi panjang apa? 2P ditambah 2L. Ini ya rumusnya keliling. Kita substitusikan. K sama dengan 2 dikali X plus 7. Karena diketahui di soal bahwa panjangnya adalah X plus 7, maka kita substitusikan di sini. P-nya adalah X plus 7. Kemudian ditambah 2L. L di sini yang dimaksud adalah lebar. Lebarnya diketahui X min 2, sehingga kita substitusikan nilai L di sini adalah X min 2. Kemudian kita sederhanakan. Kita distribusikan menjadi 2X ditambah 14 ditambah 2X min 4. Didapat dari mana? Kan 2 dikalikan X ditambah 7 ya.
Nah, 2 dikalikan X yaitu 2X ini. Kemudian 2 dikalikan 7, 14 gitu ya. Sama halnya dengan lebar. 2 kalikan X min 2, berarti ini 2 kali X, 2X, 2 kali min 2, min 4. Kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 2X menjadi 4X, 14 dikurang 4 menjadi 10, sehingga didapatkan K-nya itu 4X ditambah 10. Nah, karena di sini dijelaskan bahwa keliling itu tidak lebih dari 50, dapat kita tuliskan persamaannya 4X ditambah 10 kurang dari sama dengan K. Karena tidak lebih itu sama artinya dengan kurang dari gitu ya. Sehingga 4X ditambah 10 kurang dari sama dengan 50. Kita sederhanakan, kita pindah ruas menjadi 4X kurang dari sama dengan 50 dikurang 10. 4X kurang dari sama dengan 40, X kurang dari sama dengan 10. Sehingga kita dapat menentukan luas maksimumnya. Panjangnya tadi X ditambah 7. Nah, X-nya tadi sudah kita dapat bahwa X itu berapa? 10. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Terus L-nya berapa tadi? X min 2. Nah, X min 2 berarti X-nya itu berapa? X-nya itu 10 dan dikurang dengan 2. Sehingga kita dapatkan ini tadi X-nya 10, 10 kurang 2 adalah 8. Kita dapatkan nilai panjangnya adalah 17, nilai lebarnya adalah 8. Luasnya persegi panjang apa? Panjang kali lebar, jadi 17 dikali 8, 136 cm kuadrat. Sehingga ukuran luas maksimum persegi panjang adalah 136 cm kuadrat. Mudah sekali ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.